Oke, teman-teman, untuk pembuka mungkin saya akan reminder ya jadwal ujian eh, pendaftaran sidang TA. Ini PowerPoint ini dapat teman-teman akses di Elena di pertemuan ke-9 ya, tentang analisis data penelitian. Dokumennya ada di situ. Nah, oke. Nah, karena ini reminder ya untuk jadwal ujian sidang TA, jadwal ujian sidang TA kita itu di tanggal 16 Juni ya hari ini. Yang artinya adalah pendaftaran sidang TA atau sidang akhir tugas akhir. Di mana ini ya hanya diberikan waktu 3 hari, 16, 17, 18 dengan berbagai persyaratan yang mungkin bisa kita lihat bersama di sisanya masing-masing ya. Kemudian teman-teman di sini 16 sampai 18, kemudian di tanggal 19 itu biasanya BAAK akan memvalidasi lolos siapa yang lolos valida siapa yang lolos validasi ya. Bu, kalau misalnya kekurangan persyaratannya seperti apa? Nah, itu silakan ditanyakan ke BAAK ya. Cuma BAAK itu agak ketat juga, jadi kemungkinan nggak ada toleransi. Sehingga teman-teman tolong sekali gitu ya, untuk benar-benar dipahami bahwa pendaftaran sidang TA di tanggal 16 sampai 18 dengan persyaratan-persyaratan yang memang sudah diinputkan ditampilkan di sisanya ya. Kemudian nanti tanggal 30 ini sudah mulai awal pelaksanaan sidang TA ya, atau 2 pekan lagi gitu. Ini awal pelaksanaan sidang TA tanggal 30 Juni sampai 12 Juli. Itu. Kemudian nanti ada masa revisi di tanggal 7 Juli sampai 19 Juli. Masa revisi dan pendaftaran yudisium. Nah, syarat ya, syarat ujian akhir. Nah, di sini ya, teman-teman. Jadi ini yang sudah berkali-kali kita diskusikan bahwa untuk persyaratan itu hadir kelas TA ya, minimal 10 kali untuk mengikuti sidang. Nah, tolong teman-teman, insya Allah untuk Siska itu di kelas reguler, ini reguler ya. Kebanyakan sudah saya update sampai di tanggal, sorry, sampai di pertemuan ke-13 atau pekan lalu ya. Untuk yang mungkin Bu, saya masih di pekan 11, pekan 12, 13, 14-nya belum gitu kan. Nah, ditunggu dulu ya, teman-teman. Tapi kayaknya itu kelas weekend deh. Jadi kalau ada mahasiswa yang kelas weekend di join di apa namanya? Di sesi pagi, nanti bisa dicek ya. Insya Allah sih hari ini saya update ya untuk sisanya. Cuma untuk eh, link scripted ya, untuk rekap presensi yang bentuknya spreadsheet itu insya Allah sih sudah saya update ya. Jadi silahkan apa namanya dicek. Bentar ya. Nah, kemudian ya teman-teman harus melakukan bimbingan TA minimal dan disetujui oleh pembimbing di Siska itu kalau untuk persyaratan sidang 6 kali ya teman-teman. Kalau kemarin sih saya sarankan teman-teman udah melakukan atau pengisian log bimbingan TA itu eh, mulai dari proposal ya, sehingga nanti untuk sidangnya sudah nggak menambahkan lagi, paling nggak sudah 6 ya. Kemudian surat persetujuan dosen pembimbing, ini yang terbaru ya teman-teman ya. Eh, Bentar. Nah,
surat persetujuan dosen pembimbing ini silakan dicek di sini ya. Saya nggak tahu, ada yang sudah akses lewat ini nggak? S.id surat persetujuan dosen pembimbing nggak? Itu baru ya, Bu? Ini sebenarnya persyaratan baru gitu loh. Tapi ini template-nya, karena kan sekarang itu katanya ada template, sorry, yang revisi, persetujuan revisi ya, yang template baru itu ya. Pendaftaran, mana? Nggak ada ya di sini ya. Oh oke, berarti nanti kita cek langsung di Siskanya aja ya teman-teman ya. Kalau ini surat persetujuan dosen pembimbing, ini persyaratan baru, jadi nanti juga cek di Siskanya, template-nya seperti apa. Kemudian ada mengecek plagiasi di Desita ya, dengan maksimal kemiripannya 25%. Terus upload hasil plagiasi file dalam bentuk PDF. Sorry, ini karena Desitanya masih nggak direkomendasikan ya. Jadi teman-teman bisa cek plagiasinya di luar Desita. Oke, cek plagiasi 25% ya untuk ujian hasil. Sorry, ya ujian hasil. Kemudian upload hasil plagiasinya ya, file dalam bentuk PDF. Kemudian melampirkan file PDF yang berisi video demo hasil ya. Jadi ini kalau misalnya kemarin habis direvisi, kemudian ada tambahan, nah teman-teman bisa mengupdate videonya ya, di mana maksimal 5 menit gitu. Kemudian surat perbaikan ujian TA sebelumnya. Nah, ada di sini ya. Tapi nih, saya nggak tahu nih ujian apa surat perbaikannya ini apakah sudah template terbaru atau enggak ya. Kita cek di Siska aja. Kemudian pengumpulan file proposal, pengumpulan file TA lengkap ya. Kemudian mengumpulkan persyaratan di Siska sesuai jadwal yang ditentukan. Kemudian mengisi konfirmasi pendaftaran ujian. Nah, ini yang penting ya teman-teman, mengisi konfirmasi pendaftaran ujian. Jadi jangan lupa untuk mengisi form berita acara tugas akhir. Tuh, kemudian ada draft jurnal. Nah, draft jurnal ini kemarin ada yang tanya, Bu, draft jurnal harus dicek plagiasi ya, di bawah 25% ya. Nah, gitu. Karena ini bentuknya draft ya, teman-teman. Jadi belum wajib untuk dicek plagiasi ya. Karena masih draft gitu. Kecuali kalian sudah sidang akhir, istilahnya adalah kalian sudah mendapatkan feedback ya atau revisi final dari penguji ataupun pembimbing, kemudian nanti kalian memperbarui artikel jurnal itu ya. Tuh, kemudian ada slide presentasi sidang. Oke. Dari sini ada pertanyaan, silakan. Ya, sini. Coba dicari sendiri. Ya, coba sendiri. Nah, oke, silakan. Mm-mm. Mm-mm. Izin Miss, Ya, izin silakan. bertanya Ya. untuk surat yang plagiasi itu Miss, itu yang dikumpulkan itu plagiasi TA atau plagiasi jurnal ya Miss? Plagiasi TA ya. Oke Miss. Ini draft jurnalnya kan nggak ada persyaratan harus dicek plagiasi dan lain-lain ya. Jadi artikel jurnal itu hanya bentuk draft dulu, belum final gitu. Ya, jadi yang dipentingin itu TA, naskah TA-nya dulu ya.
Oke, berarti bukti plagiasi yang dikumpulkan tuh plagiasi TA yang ke Siska ya, Miss ya? Mm-mm, mm-mm, Oke, Miss. betul. Terima kasih, Miss. Ya, oke. Sebentar, ini ada pertanyaan ya. Hari ini terakhir submit berkas, tanggal 18 Juni, Kak. Iya, 18 Juni ya. Tapi untuk jamnya sebentar, nanti kita apa namanya baca bersama persyaratannya. Oke, eh, ada pertanyaan lagi. Bu, maaf saya terkendala di tanda tangan surat perbaikan dosen penguji saya, Bu Pudi. Saya hubungin sudah dari hari Kamis. Iya, oke, oke. Eh Sebentar. Ini gini ya, untuk anak-anaknya Bu Pudi, saya nggak tahu anak bimbingnya ada nggak ya di sini? Anaknya Bu Pudi, anaknya Bu Pudi ada nggak? Anak bimbingnya Bu Pudi ada? Nggak ada. Yang diuji Bu Pudi mungkin bisa raise hand. Yang diuji oleh Bu Pudi, iya. Selain Adina siapa lagi? Oke, oke tiga. Oke. Apakah semuanya sama? Belum dapat respon dari Bu Pudi? Siti Nurkafah sama Siti Yunisa? Sama, Bu. Ah, sama. Saya nggak dengar. Sama kah? Oke, kita anggap sama gitu ya. Untuk anak bimbingnya Bu Pudi atau anak yang diuji oleh Bu Pudi. Karena memang Bu Pudi ini slow respon banget gitu. Ini untuk Bu Pudi, insya Allah nanti saya coba follow up ke Prodi ya teman-teman. Cuma teman-teman juga tolong bisa di apa ya namanya di chat secara pribadi ya hari ini atau besok. Maksimal teman-teman harus upload persyaratan itu besok ya, pendaftarannya besok atau lusa tapi pagi gitu. Nah, untuk anak-anaknya Bu Pudi, kalau misalnya sampai besok tidak ada kabar gitu kan, bisa nanti hubungin saya ya. Nanti coba saya follow up lagi ke Prodi. Gitu. Cukup ya anaknya apa mahasiswa yang dibimbing oleh Bu Pudi. Oke. Ada yang bilang ya, Bu, maaf untuk Siska, link surat persetujuan dosen pembimbing mengarah ke link berikut. Untuk yang digunakan seharusnya file yang dipresentasikan sekarang atau ini. Untuk surat persetujuan dosen pembimbing mengarah ke link berikut. Untuk yang digunakan seharusnya file yang dipresentasikan sekarang atau oh, yang kita merujuknya ke Siska ya semuanya gitu. Kita habis ini bedah Siskanya aja. Oke. Oke. Kemudian ada pertanyaan, Bu, untuk penulisan draft jurnal, apakah perlu bimbingan juga dengan dosen pembimbing untuk penulisannya? Iya, ya. Tetap didiskusikan dengan dosen pembimbing karena istilahnya artikel jurnal ini sebagai luaran mahasiswa dan dosen pembimbing, ya. Jadi memang harus didiskusikan dengan dosen pembimbing. Oke. Oh, ada ya di buku di. Oh, oke, oke. Oke. Nah, baik untuk persyaratan sidang, ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk yang video demo hasil itu boleh nggak Bu gunain yang dari tugas hasil kemarin? Kalau tidak ada perbaikan. Boleh kok, pakai itu Oh, saja. Nah, oke. Siap. ya, Makasih, Bu. jadi nggak harus cek ulang. Kalaupun hasilnya sama aja ya.
Terus sama bagian slide presentasi itu yang dicantumi itu bentuk PDF-nya atau link dari Canva-nya, Bu ya? Kita coba PDF aja Oke, siap, Bu. ya. Karena kan itu nanti saya nggak tahu ya, apakah nanti kalian waktu presentasi, eh ya waktu presentasi itu apakah ada revisi atau enggak kayak gitu ya. Yang terpenting dilampirkan deh. Kita cek di Siska sekalian ya. Oke. Ini ada yang bertanya, Bu izin bertanya, maksudnya draft jurnal itu apakah harus selesai semua dulu penulisannya penulisan jurnalnya, Bu? Yang namanya draft itu kan bentuk kasar ya. Yang terpenting itu kamu sudah menginputkan template apa namanya konten-konten itu sesuai dengan template-nya. Di bagian pendahuluan kamu sudah memasukkan, sorry, dari judul. Judul itu sudah kamu tuliskan, ada abstraknya, ada pendahuluannya, terus tahapan penelitian dan hasil. Nah, seperti itu paling enggak sudah jadi ya. Hanya kalau misalnya nanti ada tambahan misalnya nih, topik yang kamu pilih untuk jadi artikel jurnal ya, ternyata ada tambahan di evaluasi atau di pengujian. Nah, itu harus kamu sesuaikan lagi ya. Yang artinya ada penambahan sedikit. Jadi bukan berarti template kosong ya. Kalau template kosong malah kamu nggak divalidasi oleh BAK. Ya, karena BAK biasanya ngecekin satu-satu. Kayak kemarin kan persyaratan ujian hasil kan, Prodi akan ngecekin satu-satu. Oh, halaman TA-nya kurang dari 40, itu nggak lolos validasi. Nah, kayak gitu. Ya, jadi kemudian presentasi gitu ya. Template presentasinya, sorry, presentasinya belum sesuai dengan template. Nah, itu nggak divalidasi. Ya, jadi usahakan untuk artikel jurnal pun seperti itu. Draftnya tapi draftnya yang sudah benar. Gitu ya. Nah, oke. Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Yuk, silakan. Kan tadi saya udah ngeklik yang ini ya, yang apa tadi, yang berita from tugas akhir. Itu pas saya klik itu kayak buat nilai aja gitu, Bu. Kayak misalnya hasil nilainya gitu. Kan kalau misalnya waktu prodi itu kayak misal hasil ESS-an dari Siska ya, Bu ya. Itu gimana ya, Bu ya maksudnya? Bentar, bentar, bentar. Oke. Gim- gimana? Sorry. Di yang tadi pengisian apa namanya, Bu, yang from tugas akhir kalau nggak salah. Berita Mm, tugas akhir itu kan saya udah klik ya, Bu ya. Kan mm-mm. kalau misalnya di yang waktu di yang meriksa prodi itu hasil SSN dari Siska kalau kita udah ngisi semuanya kan. Nah, kalau misalnya saya klik tadi from tugas akhir itu dia ngarahnya ke nilai yang kita dapetin dari misalnya proposal, hasil sama sidang gitu, Bu. Oh gitu. Berarti Iya, Bu. harus saya update dulu nih ke Prodi ya. Itu form ini ya, Google Form untuk pendaftaran sidang akhir ya. Tulisannya from berita tugas akhir, Bu. Oke, sebentar. Ini harus saya catat dulu nih. Saya konfirmasi ke Prodi dulu ya, teman-teman. Jadi tolong ditunggu. Terima kasih banyak, Bu, sebelumnya.
Nah, oke, untuk form ditunggu dulu ya teman-teman, karena barusan dibalas sama Mbak Faras, kok katanya nggak usah diisi ya untuk sidang akhir. Cuma sudah saya SS-in sih ya. Oke, sebentar. Oke, saya bacain pertanyaan dulu ya dari chatroomnya. Bu, maaf, saya juga terkendala di tanda tangan surat perbaikan dosen pengujinya Pak Rio. Beliau juga tidak ada respon. Mohon bantuannya, Bu. Oh, oke. Pak Rio, Pak Zaki, Bu Pudi ya. Oke, baik. Teman-teman yang masih terkendala dengan tanda tangan dosen ya, bisa dihubungin lagi hari ini atau besok ya. Tapi pastikan teman-teman di hari Rabu, Senin, Selasa, Rabu ya, tanggal 18 pagi itu teman-teman sudah dapat tanda tangannya ya. Sebentar, karena ada beberapa hal yang penting untuk bisa disampaikan. Nah, ini terbaru banget nih teman-teman. Terlihat nggak sampai saya copy di Word? Nah, saya stop share dulu deh. Hmm, ada di mana ya tadi ya? Nah, oke teman-teman, ini adalah informasi yang terbaru ya. Saya baru dapatnya jam 7:30 tadi sebelum kelas gitu. Bahwa ini adalah persyaratan pengajuan sidang TA ya. Jadi tolong diperhatikan ya teman-teman karena ini baru, jadi saya juga nggak bisa menyimpannya di slide presentasi ya. Sehingga untuk cepatnya saya taruh di Word. Jadi untuk pengajuan sidang tugas akhir, persyaratan umumnya ini adalah mahasiswa mengambil mata kuliah TA di KRS. Ya, ini sudah pasti persyaratan umum. Mahasiswa telah menyelesaikan laporan akhir dan jurnal yang siap untuk dipresentasikan. Ya, jadi ada laporan TA dan draft artikel jurnal sesuai dengan yang disyaratkan di Siska. Ya, nanti kita cek. Kemudian laporan tugas akhir dan jurnal yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing TA. Oke, nanti kita cek ya di Siska. Persyaratan akademiknya itu telah menyelesaikan beban mata kuliah dibuktikan dengan transkrip nilai. Tuh, telah lulus semua mata kuliah atau setara dengan 144 SKS untuk angkatan 2019. Di sini ada yang 2019 kah? Untuk yang angkatan 2019 ada? Bu, Hmm? Ada ya? Nah, yang angkatan 2019, tolong dicek bahwa kamu udah lulus semua mata kuliah atau setara dengan 144 SKS. Ya. Atau untuk angkatan 2020 dan seterusnya, itu sudah lulus semua mata kuliah setara 145 SKS. Oke. Kemudian ada IPK ya, kurang-kurangnya 2,00, tidak ada nilai C minus D dan E. Ya. Dari persyaratan akademik ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke ya, Jelas, Bu. sebentar. Kemudian, oh oke.
Saya skip dulu untuk form pendaftaran ujian. Itu masih ditanyakan oleh Mbak Faras ya, teman-teman. Makasih untuk apa namanya pertanyaannya. Kalau nggak gitu kita nanti rempong sendiri ya. Oke, kita balik ke persyaratan administrasi. Administrasinya nggak memiliki tunggakan pembayaran, dibuktikan dengan surat keterangan bebas biaya pendidikan, diterbitkan oleh bagian keuangan. Ya, tolong ini teman-teman kemarin juga ada yang menanyakan ke saya, Bu, surat bebas biaya pendidikannya seperti ini kah? Nah, saya nggak tahu ya, suratnya modelnya seperti apa, tetapi kalian bisa langsung konfirmasi ke bagian keuangan. Oke? Ya, jangan ditanyakan ke saya. Saya punya keterbatasan ya. Saya nggak tahu gitu. Oke, Bu, kalau misalnya saya masih memiliki tunggakan pembayaran gimana? Segera hubungin bagian keuangan. Ya. Kemudian melakukan pendaftaran sidang TA dengan melampirkan persyaratan yang tercantum pada Siska. Jadi kita nanti unboxing Siskanya ya, teman-teman. Kemudian melakukan pendaftaran sidang tugas akhir pada waktu yang ditentukan. Nah, cukup jelas ya untuk administrasi. Nah, kemudian ada informasi pendaftaran sidang tugas akhir bahwa di kalender akademik ya, tugas ini pendaftaran sidang tanggal 16 sampai 18, pelaksanaan sidang nanti 30 Juni sampai 12 Juli, masa revisi dan pendaftaran yudisium 7 sampai 16, batas akhir pendaftaran yudisium 16 Juli, pengumuman yudisium 18 Juli. Nah, informasi syarat pendaftaran sidang dapat dilihat pada akun Siska masing-masing. Ya, coba teman-teman bisa cek dan buka ya akun Siskanya masing-masing. Di mana batas akhir pendaftaran sidang TA pada hari Rabu pukul 16. Nah, ini yang penting ya, teman-teman. Jadi sampai jam 4 doang. Padahal saya tadi ngiranya juga sampai jam 12 malam. Ternyata sampai jam 4 ya, teman-teman ya. Ini, Bu, kalau jam 16.01 gimana? Ya, seperti yang sudah-sudah sih nggak bisa ya. Makanya saya bilang paling enggak Rabu pagi sudah kalian siapkan. Begitu. Ya, ini tolong di SS ya, teman-teman. Itu informasinya udah ada, Bu, di info akademik angkatan Oh, 2021, Bu. Udah di-share. barusan ya? Iya. Barusan juga kan, ya sama berarti. Ya, makanya di sini saya tekankan bahwa nanti ada yang protes lagi di kelas TA nggak diinformasikan gitu kan. Waduh, saya lagi yang kena. Ya, jadi ini tolong bisa dipahami bahwa batas akhir pendaftaran sidang TA hari Rabu pukul 4 sore. Ya, kemudian pastikan mengunggah dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen akan diverifikasi dan divalidasi oleh bagian akademik atau BAAK. Ya, jadi ini yang penting, ini yang penting. Ya, karena BAAK sukanya ya begitu ya, lebih ketat lagi. Kemudian, nah, pastikan melakukan pendaftaran sidang akhir. Sidang tugas akhir pada periode waktu yang telah ditentukan. Apabila pendaftaran dilakukan di luar periode, maka pendaftaran tidak dapat diproses. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Bu, Ya, kalau gagal sidang berarti semester depan ini nih. iya betul. Iya betul. Mantap. Karena emang ada di kelas ini juga kan. Iya. Karena kurang apa waktu itu ijazah ya. Kita bahas kan di pekan lalu mahasiswanya juga join gitu dan waktu saya pastikan gimana ijazahnya, oh udah aman. Ya memang nggak bisa. Dan gini teman-teman, ini itu sudah di warning ya. Sebenarnya rubrik penilaian itu sebanyak itu ya rubrik penilaian ujian proposal, ujian hasil itu kemungkinan besar di semester depan itu bakalan nambah poinnya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini mau apa ya
tinggal daftar sidang akhir. Jangan dilewatkan ya, karena kalau misalnya kalian ikut semester depan, pasti persyaratannya itu akan bertambah. Ya. Oke. Sebentar, ini ada informasi terbaru ya dari Fajar bahwa surat bebas keuangan itu bisa didapatkan dengan mengisi form di website lisa ya .nurulfikri.ac.id dan akan diproses H+3 maksimal. Jadi teman-teman yang sekarang belum mengurus surat bebas keuangan segera ya teman-teman, boleh hari ini atau sekarang juga langsung diurus lewat lisa ya. Loginnya pakai akun kampus ya. Oke, kalau ada masalah tetap bisa hubungin Telegram. Untuk linknya bisa di chat di itu ya, di apa namanya, chatroom ya teman-teman. Waduh, mepet banget ya. Saya baru dapat penilaian rubrik tanggal 12 Juni. Iya. Nah, oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Bu, mau tanya Bu, Mm-mm. ini saya sudah selesai revisi ujian sama dosen penguji dan dapat tanda tangannya Bu. Ini surat-surat dan berkas laporan ujian hasil ini ditaruh di mana ya Bu? Di Siska juga atau di Iya. mana? Fajar bisa itu nggak share siskanya nggak? Kalian tuh? Share Siskanya bisa Bu. Oke. Benar. Ya, teman-teman jadi juga boleh buka siskanya masing-masing ya, karena kita mau bedah siskanya nih, di unboxing aja kitanya ya. Sebentar. Butuh akses Ibu untuk share screen-nya. Ya, oke. Sudah? Ini Siska saya. Nih, kemarin kan saya sudah dapat nilai ya. Alhamdulillah dapat 74 ya Bu. Benar-benar deg-degan dan kaget. Waduh, kok bisa 74 gitu kan. Tapi alhamdulillah udah saya revisi dan barusan saya mendapatkan ujian, tanda tangan dari dosen penguji dan udah semua Bu. Tinggal saya kumpulin. Tapi ini kumpulin kemana ya Bu? Gitu. Sebentar. Ke atas dong. Ini Bu. Oh, bukan bimbingan. Bentar. Ini daftar tugas akhir ya? Iya. Ke bimbingan dong. Iya, ke bimbingan dulu. Nah, teman-teman tolong ini dicek di siskanya masing-masing ya. Dan di bimbingan ini tolong dipastikan bahwa kalian sudah minimal 6 kali melakukan bimbingan. Kalau ini sudah aman ya. Iya Bu. Gitu. Ya, tolong teman-teman, dan ini sudah disetujuin. Untuk kemarin yang beberapa dosen bingung disetujuinnya gimana ya? Ya di Siska, tapi di bagian mana gitu kan. Nah, kemarin sudah sempat saya SS kan. Kalau misalnya ada yang belum disetujuin juga nanti boleh ditanyakan ya. Coba saya bukakan Siska dari sisi dosen gitu. Ya, tapi dipastikan bahwa di bimbingan tadi itu sudah diceklis semua. Minimal 6. Oke? Nah, kemudian nanti untuk pengisian dokumen, ini ada di itu ya, apa menu ujian hasil ya, Fajar? Di syarat ujian. Ya, di syarat ujian, Hah? daftar tugas akhir dan di syarat ujian. Ini kan yang kemarin kita ujian hasil ya. Ini saat kita scroll ke bawah ternyata ada Bu, ini saya baru lihat dan diberitahu oleh teman-teman di chat tadi. Ini nanti tolong di SS-in ya, kirim ke Maksud- saya aja. Nanti Oh saya iya, share juga ke grup. boleh. Nah, oke. Ya, sebelum itu kita bakal bahas satu-satu ya teman-teman untuk persyaratan ujian sidang atau sidang akhir. Nanti dokumen buku TA-nya lengkap keseluruhan yang sudah diperbaikin. Ya, tautannya ini ada JPEG, PDF ada ya. Nah, maksimal 2 MB. Bu, kalau lebih dari itu gimana? Berarti taruh di Google Drive, kemudian nanti file apa namanya, link yang mengarah ke file ya, bukan link foldernya, link filenya itu tuliskan di Word kemudian kirimkan ya. Nih ya, jadi di tautan Google Drive tapi yang di filenya ya. Ini kemarin banyak yang
terlewat juga ya. Jadi catatan di prodi. Nah, ini tolong teman-teman nanti mengarahkan ke filenya. Oke, kita back ke syarat ujian. Oke, sebentar. Ujian sidang, oke. File presentasi sidang, ya. File presentasi sidang ini bentuknya apa? Di PG, PPT ada. Oh, oke, PPT ada. Kalau misalnya PDF, oh PDF juga ada, ya. Jadi disesuaikan aja. Tadi yang menanyakan, Bu, file presentasi sidang formatnya apa? Disesuaikan. PDF bisa, PPT bisa, maksimal 2 MB. Ya. Kemudian gini, kemarin kan sudah saya kasih template untuk presentasi sidang ya. Nah, teman-teman tolong gunakan itu ya. Karena ini juga barusan banget dikonfirmasi oleh Bu Tiffany bahwa Mbak, untuk PowerPoint gunakan template terbaru, jangan gunakan template dari kakak-kakak tingkat yang udah lama. Begitu. Nah, memang pengalaman ujian sebelumnya adalah teman-teman mahasiswa itu ada yang pakai template terbaru, ada yang pakai template lama, ya, ada yang pakai template sendiri. Nah, itu jadi warna-warni ya, teman-teman. Nah, di sini udah diinformasikan oleh Bu Tiffany bahwa menggunakan template terbaru. Filenya ada di mana, Bu? Insya Allah di Siska sudah saya upload ya, baru nggak tahu kapan ya, saya lupa. Cuma saya nggak tahu ini ada kelas yang belum dapat atau gimana. Yang pasti di grup itu sudah saya sharekan file presentasi sidangnya. Ya, oke. Syarat ketiga ini form hasil nilai ujian hasil. Ya, ini diambil dari rubrik penilaian ujian hasil. Bu, kalau rubrik penilaian ujian hasilnya di bawah 70 bagaimana gitu? Berarti minta yang terbaru. Ya. Form penilaian ujian hasil terbaru. Kalau yang di atas 70 ya berarti menggunakan yang di atas 70. Nah, paper jurnal ini versi draftnya ya teman-teman. Karena versi draft berarti kan belum jadi ya. Karena memang apa ya, untuk penyusunan draft artikel jurnal itu idealnya adalah menunggu kalau semua naskah itu udah fix gitu ya. Saya nggak tahu apakah nanti submission artikel jurnal itu sebagai persyaratan yudisium atau bagaimana. Cuma di sidang hasil ini versi draftnya aja. Yang terpenting di setiap subbabnya itu sudah terisi. Ya, Bu, apakah perlu didiskusikan dengan dosen pembimbing? Iya. Bu, dosen pembimbingnya nggak respon-respon. Ya udah, kamu bikin aja draft artikel jurnalnya. Ya. Bu, dosen pembimbing aja minta tanda tangannya belum direspon, gimana untuk melakukan bimbingan? Nah, kamu bikin dulu draftnya, ya. Jadi paling nggak kamu secara mandiri, udah saya bikin draftnya aja, nanti kalau misalnya dosen pembimbing ada waktu dan bisa mengcek draft artikel jurnalnya, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya udah kumpulkan aja gitu kan. Gitu. Kemudian presensi kehadiran tugas TA ini minimal hadir 10 kali ya, dan teman-teman nggak perlu upload karena yang DAK akan melihat rekapan dari Siska yang sudah saya update. Nah, teman-teman juga silahkan dicek ya, utamanya pada link spreadsheet kehadiran ya, presensi kehadiran. Insya Allah sudah saya update sampai di pertemuan pekan lalu. Kalau di Siska ada satu kelas tapi weekend yang belum saya rekap, kurang itu aja ya. Kemudian poin 6 syaratnya scan ijazah SMA SMK sederajat, tidak diperbolehkan melampirkan dokumen surat keterangan lulus ya. Jadi yang dilampirkan adalah scan ijazah SMA SMK atau sederajat. Bu, saya belum ambil, gimana ya? Diurus dong gitu kan. Kemarin ada yang tanya gitu, diurusnya kemana? Ya ke sekolahnya ya, bukan ke BAK. BAK nggak mau tahu. Yang penting itu ijazah, teman-teman. Saya sampai bingung jawabnya gitu kan. Diurusnya kemana? Ya ke sekolah gitu. Jangan minta saya ngurusin ke sekolah kalian juga ya. Makin bingung lagi. Oke, jadi apa namanya? Lucu deh. Maksudnya di tengah puyeng-puyeng gitu.
ada aja ya yang ngelucu gitu. Nah, Bu, kalau misalnya nggak bisa gimana? Silahkan dikomunikasikan dengan BAAK, karena ini kewenangan BAAK, bukan kewenangan saya. Ya, saya hanya menyampaikan saja. Oke, kemudian scan KTP ini sudah pasti ada. Bu, kalau saya belum bikin, ya udah bikin ke kecamatannya ya. Oke, ke bawah Fajar, poin 8. Surat keterangan lunas biaya pendidikan bisa diminta dari bagian keuangan. Ya, ini juga silahkan bisa diurus sekarang juga, gitu kan. Nah, ini bisa loginnya di lisa.nurulfikri.ac.id, login. Ini gue pakai akun NF ya, Fajar? Iya, betul Ibu. Dan passwordnya itu NIM kita. Oh, oke. Nah, ini ya teman-teman. Nah, bisa diminta di sini ya Bu ya, di bagian keuangan, terus surat tugas keuangan, isi form aja. Lalu ditunggu, di sini ada notif ya kan, terus pengajuan. Ini saya udah melakukan pengajuan, jadi udah tinggal, Download aja. ya, tinggal download saja. Nah, ini mungkin banyak yang belum kali ya. Teman-teman di sini silakan bisa diurus ya. Bentukannya kayak gini ya. Nanti ada yang konfirmasi saya lagi, Bu, bentuknya gini. Saya nggak tahu. Ya. Ini. Oke. Oke. Nah, kita back ke poin 9. Surat pernyataan perbaikan ujian hasil. Ya, jadi surat pernyataan perbaikan ujian hasil ini tolong bisa di itu enggak? Apa namanya, Fajar? Bisa Bu. Dibukain sekalian. Ini kemarin yang banyak. Nah, ini yang banyak ditanyakan, Bu, template terbaru, template terbaru. Ini template terbarunya gimana? Saya juga nggak paham ya. Jadi teman-teman, surat pernyataan perbaikan ujian hasil kalau dari BAAK itu modelnya seperti ini. Ya, jadi kalau sebelumnya mungkin pernyataan perbaikan ujian proposal, ujian hasil, coret yang nggak perlu gitu ya. Nah, ini langsung surat pernyataan perbaikan ujian hasil. Nah, tolong ke bawah saja. Nah, di sini ini tanda tangannya di ke samping ya, teman-teman. Ini dosen pembimbing, dosen penguji sudah tahu nggak ya format terbaru? Sudah, Bu. Ada yang keselip nggak di sini? Soalnya kalau saya sendiri keselip gitu loh, sampai saya sebel juga maksudnya. Sudah ditandatanganin, ternyata salah template-nya. Jadi kan harus kerja bolak-balik ya. Salah juga Bu, Pak. dospem saya Bu. Kenapa? Salah juga dospem saya tantangannya. Ini yang saya suka sebel, jadi marahin ke mahasiswanya lagi. Udah saya pusing juga di sini, pusing. Nah, oke, untuk teman-teman, makanya kemarin ada yang menanyakan, Bu, surat itu pakai yang template terbaru atau enggak? Saya hanya menyarankan cek di Siska. Siskanya belum bisa dibuka ya, karena hari ini mulai pendaftaran ya. Jadi untuk sekarang kita mengunduhnya ya untuk apa namanya form-form gini ya secara administrasi. Silakan langsung diakses melalui Siska saja. Jangan percaya dengan template-template yang diberikan oleh teman ya, gitu. Biar nanti ternyata nggak salah dan nggak tervalidasi, takutnya gitu. Nah, oke. Bisa dipahami ya teman-teman, ini juga yang penting nih syarat perbaikan ujian hasil. Bisa Bu. Ya, oke. Kita back lagi ke Siskanya. Kemudian ada surat persetujuan dosen pembimbing. Ini apakah baru lagi ya template-nya? Sama? Ada yang baru? Persetujuan dosen pembimbing? Ini sama sepertinya Bu. Nggak dicoret aja paling, Bu. Tinggal dicoret ke atas saja? Nggak dicoret, Bu. Sebelumnya kan dicoret. Oh iya, oke. Ini nama lengkap, NIDN, jelas ya. Nama oke, judul tugas akhir, ini judul yang terbaru ya. Kemudian kalau misalnya habis ujian hasil ada pergantian judul, ya udah ganti judul yang terbaru ya di sini. Oke, nah ini ya teman-teman, tolong
kalian itu sudah di reminder juga di persyaratan persetujuan mengikuti sidang akhir ya. Ada kesesuaian penulisan dengan format, kesesuaian aturan penulisan daftar referensi, kelengkapan penulisan TA, hasil pengecekan plagiasi, hasil penelitian telah berhasil dipresentasikan, sudah diverifikasi, bla 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 bla. Nah, ini tolong juga kalian konsisten, nggak hanya ngechecklist dibaca pokoknya oh ini titik-titik ini diisi ya, tapi ini coba disesuaikan dengan TA kalian masing-masing. Ya. Oke, oke. Oke, ya. Udah cukup. Kemudian cara terakhir ini upload hasil plagiasi ya dalam bentuk PDF. Oke, untuk syarat ujian sidang akhir cukup. Fajar, itu aja ya, 11 poin ya. Ya Bu, siap. Tolong nanti di screenshot terus berikan ke saya ya. Ya, boleh. Langsung saya kirimkan sekarang, Bu. Ya, oke, makasih. Ya, oke, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan. Bu izin tanya Bu, Mm-mm. di bagian bimbingan kan ujian hasil sama proposal kan 3 tuh Bu. Mm-mm. Kalau untuk sidang itu 6 digabung apa harus 6 Bu? Pergabungan dari ujian hasil sama proposal kan Bu? Boleh dibikin seperti itu. Kalau kamu mau dari ujian hasil aja dari progres bab 45 boleh. Yang penting 6 lah. Gitu ya. Berarti pergabungan antara ujian hasil sama proposal kan Bu, bukan sidang 6 gitu. Iya. Kalau saya sih, karena saya nggak mau repot ya, jadi copy aja dari progres bimbingan proposal, kemudian tambahkan progres sampai kalian detik ini. Kalau misalnya memang, Bu, saya masih 5, yang satunya apa? Ya, waktu kalian ngehubungin, minta tanda tangan, nah itu bisa ditambahkan ya. Jadi bentuk bimbingan kan nggak harus face to face. Idealnya seperti itu, tetapi ketika kita menghubungin dosen, terus nggak direspon, nah itu juga bisa dianggap sebagai bimbingan. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Jadi tolong ya teman-teman di sini kalau saya sih ambil mudahnya saja dan nggak ngebebani mahasiswa ya. Istilahnya bimbingan seperti apa ya udah simpelnya kayak gitu aja. Gabungin dari progres kalian waktu proposal, kemudian ujian hasil. Terus habis itu Bu, saya masih 4 karena dosen pembimbing saya nggak bisa dihubungin gitu kan. Ya udah, kamu screenshot aja ininya bukti chatnya. Kalau kalian mau menanyakan ini meskipun belum ada respon. Bu, saya hanya 5, tapi saya juga melakukan bimbingan dengan dosen penguji. Ya udah, coba tulis aja gitu. Yang penting 6 deh gitu ya minimal. Oke, cukup jelas ya teman-teman? Ya, oke. Sebentar. Bu izin bertanya, untuk syarat ujian sidang di Siska, saya beberapa sudah ada yang terisi, Bu. Dokumen persyaratan ujian hasil sebelumnya. Terus, persyaratan yang sudah terisi itu seperti surat persetujuan dosen pembimbing, hasil plagiasi, dokumen buku TA. Itu perlu diganti yang baru nggak ya? Nah, sesuaikan dengan yang terbaru ya. Semuanya sesuaikan dengan yang terbaru. Karena apa? Ini hitungannya kayak kita baru mendaftar ujian akhir ya, sidang akhir. Jadi yang 11 poin kita bahas tadi itu uploadkan ulang. Oke. Oke, untuk surat keterangan lunas biaya pendidikan ada persyaratan yang perlu dipersiapkan sebelum pengajuan di LISA? Ada nggak, Fajar? Nggak ada ya? Ya Ibu, apa tadi? Maaf. Surat keterangan lunas biaya pendidikan ada persyaratan yang perlu dipersiapkan nggak? Nggak ada sih Bu, saya cuma ngisi nama sama NIM kalau nggak salah. Terus Kayaknya selesai. Dan udah. tinggal tunggu aja Bu, seperti itu. Itu kan alhamdulillah saya beasiswa kan ya Bu. Jadi langsung di verifikasi oleh BAK gitu. Keuangan maksudnya? Iya, itu maksudnya. Bagian keuangan. Ya. Oke, Fadlur Rahman kayaknya persyaratannya harus dibayar deh. Ya. Kalau misalnya beasiswa kan beasudi kan ya beasiswa yang ngurusin kan beasudi ya. Jadi kamu nggak keluar duit gitu kan.
Maksudnya Iya. nggak bayar kan? Tapi kalau Fadlur Rahman dan teman-teman yang apa namanya pakai biaya sendiri, berarti persyaratannya ya harus bayar gitu kan sampai lunas. Ya, izin nyampe satu lagi teman-teman. Ya, alhamdulillah saya beasiswa, bener kata Bun Nurul. Jadi yang bukan beasiswa mungkin bisa dilengkapi bagian keuangan dulu sampai semester 8. Seperti itu sih. Mm-mm. Nah, mungkin ada yang bukan beasiswa, tetapi mungkin ada kebutuhan mendesak ya, kita nggak tahu. Kalau misalnya ada keringanan nggak ya Bu? Kalau nggak belum bisa bayar gimana? Nah, itu bisa dikomunikasikan dengan keuangan, ya teman-teman. Jadi jangan ke saya juga nggak tahu jawabannya seperti apa. Tapi semoga bisa dibantu, ya. Oke. Bu, Ya silakan. ini kagak ada pelatihan sidang, Bu. Pelatihan sidang biasanya oleh dosen masing-masing. Iya, kalau di Dosen kampus ada pembimbing. nggak, Bu? Misalnya ada ruangan gitu, jadi ada slide-nya, bisa nampilin slide. Ada fasilitas itu, Bu? Coba dikomunikasikan sama dosen pembimbing masing-masing ya. Apakah nanti difasilitasi nggak? Oh, oke. Gitu, ya. Ya, Bu. Oke. Sebentar, ada yang bertanya ya, Bu, maaf. Kalau udah mengikuti 12 kali bimbingan, tetapi di bagian bimbingan pas ujian hasil, saya masukin 4 aja. Apakah harus ditambah? Iya, harus ditambah ya. Kalau saya sih mendingan 12 ini aja tambahkan, gitu. Nah, karena ada yang anak saya ya, anak bimbingan saya itu sekitar berapa ya dia? 25 kali kali. Jadi saya itu capek meng-approve gitu kan. Karena dia memang apa namanya memasukkan dari progress proposal. Padahal syaratnya 6 ya, tapi itu sampai 20-an. Aduh, saya capek gitu kan. Cuma itu lebih baik sih daripada nanti kurang ya. Jadi Fatia dan teman-teman yang mungkin masih 4, minimal tambahkan 6 ya, sampai 6. Jangan sampai karena gara-gara log bimbingan belum disetujuin kalian nggak divalidasi ya. Oke, oke, sudah ada. Oke, ya. Bentar, ini ada pertanyaan nggak? Bu, untuk syarat sidang di Siska ada rubrik penilaian ujian hasil. Nah, itu yang diupload yang mentahnya saja atau yang sudah dimodifikasi respon revisi. Ini yang rubrik penilaian ya, bukan respon revisi ya, tolong dibedakan. Rubrik penilaian bukan respon revisi. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Sebentar, Sukma pertanyaannya apa? Saya terlanjur menggunakan template yang ujian proposal dan sudah ditandatangani keduanya karena saya lihat terakhir diedit 1 Mei. Sedangkan yang baru dipresentasikan itu 23 Desember. Jadi saya kira yang terbaru itu yang dipakai untuk ujian proposal, Bu. Maksudnya surat pernyataan perbaikan TA. Iya, surat pernyataan perbaikan TA ini kan pakai template yang terbaru ya, Sukma ya. Heeh. Jadi gimana ya? Ya banyak sih yang terkecoh. Maksudnya saya sendiri juga terkecoh gitu. Sudah tanda tangan, ya ternyata harus pakai template terbaru begitu. Jadi ya mau nggak mau harus disesuaikan ya, Sukma ya. Nanti saya koordinasi dengan Prodi deh. Apa maksudnya? eh dan teman-teman juga ya, tolong bilang ke dosen pembimbing, dosen pengujinya masing-masing kalau ada template terbaru dan menggunakan itu, ya. Maksudnya dengan berat hati gitu loh, saya juga sebenarnya rempong juga ngurusin beginian, ya. Maksudnya kan sama-sama tanda tangan, tetapi ini ternyata penting untuk administrasi. Jadi ya mau nggak mau semua harus mengikutin ya. Yang penting ya udahlah, yang penting di apa namanya divalidasi untuk ikut ujian sidang, gitu. Nah, oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Untuk hasil plagiasinya itu yang terbaru ya, Bu, yang setelah dari perbaikan ujian hasil atau yang sebelumnya? Yang terbaru ya. Oke, baik, Bu.
Oke, untuk ini yang terbaru, untuk plagiasi ya, yang artinya itu yang setelah melakukan revisi. Begitu. Bentar, ini update dari Mbak Faras ya terkait pengisian form pendaftaran ujian sidang. Mahasiswa yang mau daftar sidang langsung melengkapi seluruh syarat di Siska aja kan ya Mbak? Apa ada form yang perlu diisi? Iya, langsung ke Siska ya. Nah, jadi teman-teman tidak usah mengisi Google Form ya. Oke. Jadi yang diisi, yang penting untuk diisi, diupload itu yang tertera di Siska ya. Jadi yang syarat ujian hasil tadi memang terlewat berarti dari Prodi. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup? Oke. Iya, Zaki, Bu, silakan. saya mau bertanya Bu, kan kita pelaksanaan sidang TA itu di ini ya, tanggal 30 Juni Bu. Itu untuk jadwal sendiri dibagikan sama penguji atau langsung dari BAK Bu ya? Langsung dari BAK dan itu diinformasikan di Siska. Oh alah, oke Bu. Terima kasih Ya. Bu. Oke, jadi untuk jadwal untuk jadwal sidang ataupun yang lainnya sudah ranahnya BAK ya. Jadi saat mulai kalian daftar sidang gitu kan, itu sudah diurus oleh BAK. Begitu. Mulai dari kamu mau divalidasi oleh BAK, kemudian penentuan dosen waktu ujian itu juga divalidasi oleh diaturkan oleh BAK ya. Jadi prodi dan saya pun itu nggak tahu ya. Nah, tugas prodi selanjutnya ngapain Bu? Diam-diaman ya nggak mungkin gitu kan. Jadi kita tugasnya adalah merekap penilaian kalian dari ujian proposal ya, nilai ujian proposal, ujian hasil, kemudian nilai tugas. Nah, itu. Sehingga nanti ketika kalian ujian sidang ya, kalau kita lihat di rubriknya itu kan ada ini ya, apa namanya? Nah, ini. Di rubriknya itu nanti kita penilaiannya ada di sini, di ujian sidang. Ya. Jadi bagaimana presentasi dan sikapnya dan penguasaan materi. Begitu. Nah, teman-teman, ini juga perlu dipahami ya, Bu, untuk presentasinya bagaimana waktu sidangnya seperti apa gitu. Saya belum tahu ya, teman-teman, kok katanya Bu Tiffany ada informasi terbaru lagi seperti apa. Cuma yang pasti teman-teman persiapkan saja PowerPoint dan bukan video demo ya, yang langsung demo ya. Jadi bagaimana aplikasi kalian itu bisa berjalan dengan lancar. Gitu. Kalau semester lalu itu kita waktunya adalah 1 jam. Di mana untuk melakukan presentasi hanya 10 menit ya. Presentasi 10 menit itu kalian menjelaskan bab 1, 2, 3, 4 ya, kemudian video demonya 5 menit, kemudian nanti tanya jawabnya sekitar setengah jam. Begitu. Nah, itu ya yang penting dipersiapkan adalah video demo dan PowerPoint-nya. Bu, berapa halaman? Jangan banyak-banyak ya, nanti habis waktunya. Kalau saya dulu bilangnya gini, 5 menit untuk presentasi secara ini ya. Bentar. Bab 1, bab 2, bab 3 gitu kan. Itu 5 menit aja, nanti perbanyak video demonya. Nah, bisa jadi kalian waktu sidang gitu ya, itu kan pasti diarahkan oleh dosen pembimbing. Nah, kalau misalnya dosen pembimbing bilang, ya didemokan langsung saja, berarti ya kalian harus siap.
Ya, jadi siap dengan segala kemungkinannya. Begitu. Bentar, saya coba cukup stop share ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Bu, Mhm. terkait sidang itu titik beratnya lebih ke apa yang kita buat atau ke naskahnya itu, Bu. Kayak penulisan. Kenapa kamu ini taliknya gini-gini berantakan gitu, Bu? Ya, ada yang begitu. Ada yang dosen penguji itu kan pasti bermacam-macam ya sudut pandangnya ya. Dan saya nggak bisa ngatur dong. Mungkin antara saya dengan Bu Tiffany juga beda ya pandangan. Ada yang dosen penguji itu menitik beratkan pada template, ada yang kontennya, ada yang mencari celah. Ini kok belum terjawab, ini kok ini. Nah, itu perlu dikonfirmasi, itu ada. Ada yang hanya, oh ini sudah bagus, ini sudah bagus, ini sudah bagus. Nah, kayak gitu. Intinya gimana, Bu? Ya kalian harus pahamin apa yang kalian kerjakan, gitu. Apa yang kalian tulis, ya. Dan untuk mahasiswa TI, usahakan pastikan kalian juga tahu ya aplikasi yang kalian buat itu menjawab rumusan masalah, menjawab permasalahan yang kalian angkat di bab 1. Dan waktu sidang aplikasinya itu bisa digunakan, begitu. Pastikan itu ya. Karena Dan ini sebenarnya sudah ada laporan sih ke saya, anak yang saya uji, Bu, aplikasi saya nggak bisa di itu, tapi sudah sudah saya SS semua dan lain-lain. Nah, menurut saya kalau saya nggak tahu ya kebijakan dari Prodi SI seperti apa, tapi kalau di TI tolong jangan seperti itu ya. Makanya di waktu-waktu sekarang itu tolong disiapkan laptopnya ya, dijaga aplikasinya. Nah, kalau misalnya ada error gimana? Segera sampaikan ke dosen pembimbing. Gitu. nanti formasinya apa, Bu? Dosen penguji, dosen pembimbing, kan 2 tuh. Sama mahasiswa? Mahasiswa aja, 3 itu berarti, Bu. Iya, mau sekampung. Enggak. Kasih, Bu. Kalau ini kayaknya sidang tertutup ya. Kalau sidang tertutup berarti hanya 3 itu saja. Oke, siap-siap. Ini sebenarnya ada panduan sidang TA, tapi karena belum diupdate ya, saya takutnya nanti malah menimbulkan miss gitu kan. Jadi insya Allah ini kita sampaikan di pekan depan saja, ya. Jadi pekan depan itu pekan terakhir kalau nggak salah ya. Jadi kita ini aja deh persiapan untuk sidang, ya. Oke, ada pertanyaan? Ada Ibu, dari saya lagi. Iya, silakan. Ini saya mau nanya yang terkait Siska, itu yang ujian sidang, maaf. Di bagian ujian sidang itu kan ada beberapa file yang sudah mengikuti dari ujian hasil sebelumnya, Bu, yang udah terupload gitu. Nah, itu perlu kita update lagi, Bu, atau tetap dibiarkan saja sesuai yang ujian hasilnya? Contohnya seperti apa tuh saja? Contohnya saya searching lagi, Bu, ya, biar Oke, sebentar. Aku stop share dulu. Oke, ya. ya. Jadi seperti mana Chrome. Nah, ini dia. Nah, seperti ini Bu, ini kan di bagian ujian sidang ya. Ini beberapa file saya yang emang udah keisi nih, kayak di yang tugas akhir, terus surat persetujuan dosen pembimbing dan tautan plagiasi. Ini perlu kita update lagi, Bu. Iya, terbaru aja ya, Fajar. Karena nanti yang Oh, berarti validasi yang beda. terbaru. Ih, diingat lagi. Nah, tapi iya sih, Bu, pas saya mikir, ini kan saya kan udah revisi lagi ya, Bu, ya, sama dosen penguji. Dan itu ada beberapa update di eh, buku akhirnya gitu. Jadi emang harus diupdate lagi ya, Bu. Iya, update terbaru aja. Karena gini teman-teman, ketika kalian sudah mencantumkan dokumen, sebelum kalian sidang pun itu dosen pembimbing penguji pasti baca lagi, melihat celah yang bisa dikonfirmasi ke kalian. Itu.
Ya, jadi memang harus dipersiapkan. Nah, kalau kalian misalnya memang yang benar-benar memahamin tulisan kalian, terus apa namanya, aplikasi kalian gitu, kalian pasti tahu deh celah-celah yang jadi pertanyaan itu di sebelah mana. Jadi jangan anggap kalian, kan saya sudah revisi berkali-kali, pasti nanti nggak ditanyain, yang enggak juga gitu kan. Dan namanya dosen penguji kan yang nguji, nggak mungkin dong diem-dieman ya. Ya pasti kan ada yang diuji, ada yang dikonfirmasi. Jadi itu, tolong dipersiapkan ya. Oke, Oke, cukup baik Bu, Fajar. terima kasih. Cukup Heeh. Bu, cukup. Oke, oke. Kemudian ada pertanyaan ya, Bu, untuk mengatasi demam panggung atau grogi pas presentasi gimana ya, Bu? Gimana ya, demam panggung? Kalau dulu ya, saya sempat sempat diskusi sama teman gitu kan, yang waktu itu kita juga sama-sama mau sidang. Mengatasi demam panggung gimana? Ya udah pakai bye-bye fever aja biar nggak demam. Nah, ada yang gitu. Kalau nanti ada yang bikin mual gimana? Minum aja antangin biar nggak mual. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu juga bisa. Itu joknya aja. Jadi ya yang pasti ini sih, kalian harus pahami naskah kalian gitu. Udah santai aja. Yang penting sebenarnya kalau ujian sidang itu kan kita mengkonfirmasi ya apa yang kita tulis, hmm, apa yang kita tulis itu bisa dipahami oleh pembaca. Sebenarnya seperti itu. Kalau misalnya nanti nggak dipahami oleh pembaca, ya pasti akan dikejar, ditanyakan. Ya, oke, cukup? Oke, cukup ya. Terus ini bahasan kita banyak ya teman-teman untuk hari ini. Jadi lompat-lompat. Saya sih berharapnya teman-teman bisa paham. Nah, ini ya yang paling penting untuk apa namanya template TA. Ini ya. Ini untuk bagian FI kalau nggak salah jurusan FI. Ini jurusan TI sama atau sama aja sih. Oh ini. Jadi teman-teman ya, silakan gunakan template ini dan ini sudah dikonfirmasi oleh Bu Tiffany juga. Pakai template yang terbaru, jangan yang lama-lama gitu ya. Kalau ini kan lebih seger ya. Apa teman-teman? Silakan nanti disesuaikan. Nah, kalau TI ini dominan warna biru ya teman-teman. Program studi TI gitu. Nah, Bu, untuk slide-nya ada berapa halaman gitu. Ya, secukupnya saja, tetapi singkat, jangan bercerita, tetapi dituliskan poin-poin saja. Oke? Isinya misalnya nih latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Nah, latar belakangnya apa? Rumusan masalahnya seperti apa? Tujuannya seperti apa? Ini kalau misalnya teman-teman mau dibikin satu slide juga silakan, boleh. Ya, gitu. Kemudian metode penelitiannya langsung ke tahapan penelitian juga boleh. Jadi kalian membuat tahapan penelitian ya, identifikasi masalah. Ini tuliskan aja jenis penelitian bla 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 itu di sini secara singkat saja. Itu juga boleh. Ya, kemudian teknik analisis data, hasil dan pembahasan. Ya, hasilnya seperti apa? Dan kalian bahas seperti apa. Misalnya, Bu, hasilnya untuk tahapan, misalnya ya, menggunakan metode design thinking atau waterfall, setiap tahapannya itu hasilnya seperti apa. Gitu. Ya, kemudian, ya ini singkat aja ya, karena sebenarnya kalau di TI, apalagi yang membuat aplikasi itu lebih dipentingkan pada aplikasinya. Begitu. Kemudian kesimpulan dan saran. Ya, kalau sesuai sama ini sih 14 ya. Tetapi kita ingat lagi bahwa durasi waktunya itu maksimal 15 kalau nggak salah. Ya, cuma saya nggak tahu. Ada informasi terbaru malah lebih dimampatkan lagi. Jadi mungkin 10 menit 10 menit saja kalian bisa mempresentasikan naskah kalian dan demo. Ya. Oke.
Ini ada pertanyaan. Sebentar, saya bacain ini dulu ya, pertanyaan di chatroom. Bu izin bertanya, untuk surat persetujuan di template-nya itu bulat dan di ketentuannya itu di checklist. Apa perlu diubah, Bu? Ya, disesuaikan saja ya. Ya, di checklist ya. Silahkan disesuaikan. Ini soalnya kemarin itu kejadian juga karena masalah bulat dan checklist. Ada yang tetap di bulat, checklist tapi nggak di dalam kotaknya. Itu juga jadi masalah ya, teman-teman. Jadi tolong disesuaikan sama ketentuannya. Oke, ini ada yang bertanya juga. Bu, saya kan revisi TA. Saya coba ulang Turnitin, hasilnya berbeda, Bu, dengan yang sebelumnya. Apa saya upload yang baru atau yang lama ya, Bu? Teman-teman ya, yang memang sudah melakukan revisi terbaru terus diturnitin, berarti yang dilampirkan ya yang terbaru ya. Karena kan cek plagiasi itu ngecek kontennya. Kalau ada tambahan penulisan, tambahan pembahasan, sudah pasti harus dicek plagiasi lagi. Ya, jadi yang terbaru. Bentar, ini ada pertanyaan ya, Bu. Maaf, saya masih keder bagian log bimbingan. Saya proposal dan hasil bimbingan itunya kepisah, Bu. Jadi 3 masing-masing. Info dari teman katanya nggak perlu dimasukin lagi. Yang apa nih? Informasi dari teman katanya nggak perlu dimasukin lagi yang proposal. Tapi di bimbingan hasil saya itu angkanya nggak ngelanjut, Bu. Jadi 456, tapi dari 1 lagi. Apakah itu ngaruh, Bu? Kalau saya sih ngaruh ya. Apa namanya? Udahlah kalian bikin 6 aja deh daripada ribet gitu. Kalau misalnya, Bu, saya proposal belum dimasukin, ya udah masukin proposal gitu. Nah, ini ya contohnya misalnya Adel ya, atau teman-teman yang lain, revisi proposal dan arahan bab berikutnya progress desain. Terus kamu apa namanya, progres penulisan, terus ada apa lagi gitu, tambahkan lagi lah. Kalau misalnya kamu nggak memungkinkan menuliskan dari proposal ya, menambahkan dari proposal, ya udah tambahkan. Habis progres penulisan apa? Merevisi, kemudian minta tanda tangan ACC, diskusi draft artikel jurnal gitu ya, pokoknya 6 deh. Ya, nanti bilang Pak Imam. Ya, Pak Imam, saya apa namanya, ada persyaratan 6, jadi minta tolong untuk di ACC 3 lagi gitu ya. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Saya termasuk yang pakai template lama ya, Bu ya, untuk apa persetujuan perbaikan itu. Karena kemarin itu waktu bimbingan kan itu ya, di ruangan itu Pak Rojul juga kebetulan saya bimbingannya Pak Rojul sambil sambil mendatanganin gitu. Terus beliau agak bingung tuh sama template yang baru gitu. Akhirnya dari situ saya berpikir kayaknya saya pakai template yang lama aja gitu untuk memudahkan dari parojulnya gitu. Ternyata kan kalau kalau yang sekarang kebijakannya memang harus menggunakan template yang baru gitu ya, Bu ya. Nah, kalau boleh tahu, Bu, mungkin boleh sedikit di tutorial, Bu, cara ngisi nama dari pembimbing skripsi kemudian untuk penguji skripsinya itu bagaimana, Bu ya, Bu? Untuk yang di template barunya. Sebentar, itu formatnya Dan apa? untuk letak tanda tangannya gitu. Karena kan dia bentuknya ke samping gitu ya, Bu ya. Iya, Iya. Nah, itu bagaimana, Bu? Sebentar. Saya kasih contoh ini aja ya. Apa Boleh, namanya, Bu, kalau yang ada yang kemarin di tanda saya tangan. tanda tangan. Ini saya juga, aduh, jadi saya ngirim-kirim lagi gitu kan. Terus Pak Rojul gimana dong? Iya, Pak Rojal kira memprioritaskan yang itu, Bu, yang template lama gitu, yang ke bawah. Bentar, saya itu dulu. Saya juga sudah waktu sudah tanda tangan yang di template lama, diminta yang terbaru kan. Gimana dong?
saya dipaksa untuk menandatanganin yang terbaru kan ya bingung juga. Ini pengujian gimana ya? Ya salah. Saya stop dulu. Ini lama. Nah, kayak gini ya, yang terbaru nih. Dengar nggak suara saya? Iya, Bu. Terbaru ya. Jadi ditulisnya kayak gini, perbaikan ujian hasil, terus tanda tangannya gini di samping. Oh, Gitu. iya. Ya. Baik, Bu. Nah, iya, soalnya ini mahasiswa bimbingan, terus yang diuji itu kan banyak ya. Jadi kalau ngurusin template yang begini tuh, ya jujur aja agak riwah gitu. Ya, agak riwah ya, Bu ya. Masa 2 jam kita ngurusin beginian gitu kan? Kan, ya beneran loh. Kalau saya kan anak bimbingan saya sampai protes nge-boom chat semua gitu kan. Iya, Bu. Makanya sampai saya marah-marahin. Mungkin kalian juga kena marah oleh dosen pembimbing ya karena ada perubahan ini. Iya. Cuma yang mau nggak mau gimana dong? Iya. Harus itu. Ya, mau nggak mau kita ngikutin dari kebijakan baru ini, Bu. Karena kita butuh Saya juga divalidasi bingung. kan. Kalau nggak butuh divalidasi mah suka-suka ya. Ya Iya, udah. itu. Baik. Tapi insya Ibu. Allah Pak Rojul itu paham sih, paham tujuannya apa ya. Jadi kemungkinan nanti coba disampaikan lagi ke beliaunya untuk diminta ke yang baru daripada nggak divalidasi ya. Cuma Iya. diingat lagi untuk upload proposal, upload naskah paling enggak hari Rabu pagi ya. Jadi jangan sampai lewat jam 4. Oke, cukup? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih juga Bang Irsal sama Bang Wahid ya. Udah ngasih contoh. Oke. Oke. Nah, oke, ada yang udah kasih contoh ya. Oke. Ini yang kemiripan tadi ya. Kemiripan juga disesuaikan dengan naskah terbaru. Ya. Info. Oke, thanks. Oke, ya. Ini banyak yang itu juga salah. Bentar, ada yang bertanya, Bu, izin bertanya, untuk hasil plagiasi yang diupload itu untuk hasil dari jurnal atau tugas akhir? Tugas akhir ya, ini Akmal, dan teman-teman lainnya, untuk yang hasil plagiasi, yang dicek plagiasi itu hanya tugas akhir, bukan draft artikel. Draft artikel nanti kalau kamu memang mau disubmit. Ya, bukan disubmit di Siska ya, tapi disubmit di web jurnalnya. Kalau di Siska karena persyaratannya hanya draft, jadi tidak perlu dicek plagiasi. Oke. Ada lagi nggak? Sebentar, ini aku Mbak Azra ada nggak? Iya, ada. Ya, Mbak Azra ada update terbaru nggak Mbak Azra? Hasil rapat gitu Mbak Azra. Untuk Belum TA. ada update juga sih, masih sama yang Bu Yenggi sampaikan tadi. Masih sama ya? Iya. Karena kan tiba-tiba nanti ada yang terbaru. Tadi Bu Tiffany soalnya bilang, ini ada yang terbaru, tapi belum dipastikan ya untuk yang ujian akhir itu teman-teman. Jadi apa namanya, teman-teman bisa
kita diskusikan di pekan depan ya untuk untuk pelaksanaan sidang. Ya, pelaksanaan sidang. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin bisa di-share presensinya Mbak Azura. Oke, baik. Ini sudah ada yang izin sih ke saya tadi. Udah saya arahkan ke Mbak Azura belum ya? Oh, udah. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Sambil saya cek untuk persyaratan sidang, sudah ya, sudah saya sampaikan. Ada 11 poin di Siska. Jadi intinya adalah kita mengacunya ke Siska saja. Ya, di mana untuk penguploadan atau pendaftaran ujian sidang itu dimulai hari ini tanggal 16 sampai tanggal 18 maksimal pukul 3 aja ya, pukul 15. Ya, kalau dari BAK kan 16, takutnya nanti ada wifi-nya yang lemot atau error. Ya, jadi maksimal adalah pukul 15.00. Oke. Kemudian untuk template-template yang diwajibkan di Siska, silakan nanti bisa diunduh dan dikomunikasikan ke dosen pembimbing dan dosen penguji masing-masing. Kalau misalnya dosen penguji dan dosen pembimbing belum bisa dihubungin, silakan bisa dihubungin sekarang atau maksimal besok. Kalau misalnya besok belum masih belum dapat respon, nanti bisa konfirmasi saya ya. Untuk saya bantu follow up ke prodi. Saya follow up ke prodi saja. Ya, untuk hari ini sih insya Allah saya akan follow up lagi. Tapi nanti dikonfirmasi ya kalau sampai besok belum ada respon dari dosen pembimbing ataupun dosen penguji. Kemudian untuk file plagiasi disertakan yang terbaru sesuai naskah yang kalian lampirkan. Ya, karena proses validasi ini itu dilakukan oleh BAAK sehingga tolong bisa maksimalkan ya, bisa dilakukan sedemikian rupa sebaik-baiknya karena biasanya dari BAAK tidak akan mentoleransi apapun ya. Jadi coba dicek gitu kan. Kemudian apalagi ya, surat bebas keuangan silakan juga bisa diurus lebih cepat lebih baik gitu melalui Lisa ya. Nah, oke. Ada tambahan nggak Mbak Azra? Mbak Azra ada tambahan? Sudah cukup. Cukup. Ya. Ya. Oke. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Oh iya, ini untuk presensi hanya sampai jam berapa nih Mbak? 15 menit doang ya? Iya, 10-15 ya ditunggu. Ya, ya biasanya dikasih waktu Mbak Azra 10 menit, sekarang dibuka sampai 15 menit ya. Iya. Karena memang banyak yang tiba-tiba datang gitu kan. Saya nggak tahu kita nggak tahu yang ngikutin dari awal atau enggak. Pokoknya tiba-tiba datang aja dan katanya nggak bisa mengisi presensi. Nah ini tolong juga ya diperhatikan teman-teman. Karena istilahnya fokus kita itu bukan hanya di kelas ini saja. Mbak Azra juga ada pekerjaan yang lain. Jadi tolong kita sama-sama kerjasamanya ya. Tolong kerjasamanya kalian mengisi link presensi juga sesuai dengan yang disyaratkan oleh Mbak Azra. Kalau ada izin, yang kemarin-kemarin misalnya izin, ya udah sertakan bukti-bukti kehadiran dan bisa dikomunikasikan ke Mbak Azra. Ya,